Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kalian semua, untuk anak-anakku tercinta dari kelas 10 MIPA 1 sampai ke kelas 10 IPS 4. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Adila Ayu Puruhita, atau saya sering dipanggil dengan panggilan Budila. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih lanjut materi tentang kepramukaan dan juga tentang adiwiyata. Apa sih itu pramuka dan apa sih itu adiwiyata? Gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kita bahas yaitu tentang pramuka. Kita akan membahas lebih jauh, lebih lengkap tentang sejarah pramuka yang ada di dunia, sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Tujuannya apa sih kita kok harus belajar pramuka, atau kita harus melewati fase pramuka, dan prinsipnya pramuka itu apa sih, kenapa kok pramuka itu sangat sepenting itu untuk kita bangsa Indonesia. Ini semua tentang pramuka. Kita bahas dulu tentang harafiah atau pengertian harafiah dari pramuka. Pramuka ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai scout, yang sebetulnya artinya adalah pandu atau kepanduan, dan pramuka di bahasa Indonesia merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Jadi kalau kita lihat dari pengertian pramuka ini, pramuka itu bukan merupakan kegiatan akademik, bukan termasuk ke dalam salah satu materi mata pelajaran, bukan juga kegiatan yang dilakukan di lingkungan keluarga kalian atau di lingkungan rumah, tetapi pramuka ini dilakukan di luar ruangan, gitu kan, atau seharusnya sih sebaiknya dilakukan di alam terbuka. Nah, untuk sasaran akhir dari pramuka yaitu pembentukan watak atau pembentukan karakter, akhlak, dan juga budi pekerti luhur. Ini pramuka, pengertian tentang pramuka. Jadi dari pengertian dan juga sasarannya kita sudah bisa mendapatkan sedikit gambaran kenapa sih pramuka itu kok sangat penting untuk kita bangsa Indonesia. Nah, sejarah pramuka dunia. Mungkin kalian sudah kenal dengan seseorang dengan nama Baden-Powell. Baden-Powell ini disebut atau mendapatkan predikat sebagai bapak pramuka dunia. Kenapa? Karena Baden-Powell ini merupakan pemprakarsa gerakan pramuka yang ada di dunia, atau yang membentuk awal mula, yang menggagas atau memberikan ide tentang kegiatan kepanduan atau kegiatan pramuka yang ada di dunia. Nah, untuk posisi dari Baden-Powell ini, sebelum Baden-Powell ini fokus ke dalam kepanduan, dia merupakan Letnan Jenderal Tentara Inggris. Jadi bagian dari militer Inggris, militer kerajaan Inggris, dan posisinya itu bukan posisi kaleng-kaleng, posisinya sudah Letnan Jenderal, gitu ya, jenderal bintang berapa itu berarti. Di tahun 1908, Baden-Powell menuliskan buku yang berjudul Scouting for Boys atau kepanduan untuk anak laki-laki, yang berisi tentang prinsip dasar kepramukaan. Buku ini cepat sekali tersebar di Inggris dan juga negara-negara lain. Dan karena saking larisnya buku ini, akhirnya buku ini pun difaktakan. Bahasanya gitu ya, kalau misal kita kan ada novel, kita ada kartun terus biasanya dianimasikan atau difilmkan. Ya, sedangkan untuk buku Scouting for Boys ini tuh difaktakan, direalisasikan, diaplikasikan di dunia nyata dengan didirikannya organisasi kepramukaan atau kepanduan, yang semula organisasi ini tuh hanya berisi anak laki-laki. Boys itu kan anak laki-laki ya, dengan nama Boy Scout. Kenapa kok hanya laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Karena di sini laki-laki dianggap sebagai pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kecakapan hidup. Seorang pemimpin itu harus mempunyai ilmu yang lebih banyak daripada seorang perempuan. Dan juga biasanya seorang laki-laki, ya kan, laki-laki, pria atau apapun itu sebutannya, biasanya mereka itu lebih menggunakan logika daripada perasaan. Sedangkan untuk perempuan sendiri
kita yang para kaum wanita lebih menggunakan perasaan daripada logika. Sedangkan kalau untuk pramuka, kita kebanyakan menggunakan logika daripada perasaan, logika dan juga insting ya. Nah, selanjutnya di tahun 1912 yang cewek-cewek juga nggak mau kalah nih, ya kan? Dibantu oleh adik perempuan dari Baden Powell yang bernama Agnes mendirikan organisasi kepanduan atau kepramukaan untuk wanita, untuk perempuan dengan nama Girl Guides atau penjaga wanita atau wanita penjaga. Maksudnya penjaga wanita atau wanita penjaga ini bukan maksudnya ART gitu, bukan ya, bukan maksudnya babysitter itu, bukan ya, tetapi seorang penjaga, seorang pelindung. Misal contohnya nih kayak di lalu lintas gitu kan, biasanya kan ada yang bantu-bantu polisi ya. Nah itu kan orang-orang pramuka ya, tapi ini anggotanya perempuan. Nah misal seperti itu. Yang kemudian Girl Guides ini diteruskan oleh istri dari Baden Powell. Selanjutnya di tahun 1916 berdirilah kelompok pramuka usia siaga, atau di kita ini berarti usia-usia SD gitu ya. Zaman kalian masih SD itu kan kalian udah dapat pramuka di sekitar kelas 3 atau kelas 4 sampai kelas 6 ya. Diberi nama CUB atau Anak Serigala, dan dengan buku The Jungle Book karangan dari Rudyard Kipling. Buku Jungle Book ini menjadi buku pedoman dari kegiatan anak serigala gitu. Nah kalau kita dengar kata-kata jungle itu kan kayaknya sesuatu yang seru, sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang kayaknya kok mengasyikan gitu. Nah itulah sebetulnya pramuka, sesuatu yang sangat menserukan. Selanjutnya di tahun 1918 dibentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Nah jadi untuk Rover Scout ini tingkatannya di atas anak serigala. Jadi kalau yang anak-anak yang sudah masuk ke dalam anak serigala ini, ke dalam level anak serigala, kalau semisal mereka sudah keluar terus mereka mau melanjutkannya lagi, mereka bisa masuk ke tahapan Rover Scout. Selanjutnya di tahun 1920 diadakan Jambore Dunia pertama, Jambore kepanduan pertama di Olympia Hall, London, dan juga mengundang pramuka dari atau kepanduan, organisasi kepanduan dari 27 negara. Dan pada saat itu pula Baden Powell diangkat atau diberikan predikat sebagai Bapak Pandu Sedunia, atau istilah yang lebih singkatnya Bapak Pramuka Dunia. Itulah Baden Powell dan juga pramuka, itulah sejarah pramuka dunia. Nah, tadi kita sudah tahu tentang sejarah pramuka dunia, kita juga harus tahu tentang bagaimana perjalanan panjang pramuka yang ada di Indonesia. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi pramuka itu sudah ada di Indonesia dari tahun 1912. Kalau kita lihat waktunya nih di tahun 1912, berarti posisi Indonesia pada saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda, atau kita masih dijajah Belanda. Sehingga bisa kita tarik garis bahwa pramuka yang ada di Indonesia itu pertama kali dibawa oleh Belanda ke Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia ya. Jadi yang memperkenalkan atau yang membawa pramuka ke Indonesia itu orang-orang Belanda atau pemerintahan-pemerintahan yang ada di Hindia Belanda, yang otomatis itu merupakan orang-orang Belanda. Tuh, di tahun 1912 di Hindia Belanda muncul cabang Netherlands Pathfinder organisasi. Jadi awal mula kepanduan yang ada di Indonesia itu merupakan cabang kepanduan atau cabang kepanduan dari Belanda gitu. Jadi utamanya atau pusatnya itu tetap Belanda, sehingga kita kalau mau berkomunikasi untuk melakukan suatu koordinasi itu sangat susah sekali, sangat jauh sekali karena harus dengan Belanda. Sedangkan zaman dulu tuh kan komunikasi tidak semudah sekarang ya. Sekarang ada handphone, ada sosial media, ada berita apa sedikit langsung viral. Sedangkan zaman dulu untuk memviralkan sesuatu itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, untuk mempermudah pengkondisian kepanduan yang ada di Indonesia, akhirnya digantilah nama dari Netherlands Pathfinder organisasi menjadi Netherlands Indies Pathfinder Vereniging. Jadi masih merupakan cabang, masih merupakan bagian kepanduan dari Belanda, tapi kita sudah berdiri sendiri gitu ya. Jadi ini kepanduan untuk Hindia Belanda atau kepanduan milik Hindia Belanda atau Indonesia. Pada saat itu kita disebut dengan Hindia Belanda.
Nah, selanjutnya di tahun 1916, 4 tahun kemudian, berdirilah Javanese Pathfinder Organisasi atau kepanduan yang ada di Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ke Banten. Dan kemudian disusul kepanduan dari berbagai organisasi pergerakan lain, atau disusullah pembentukan kepanduan di daerah-daerah lain, jadi tidak hanya di Jawa. Dan di tahun 1923 berdirilah atau dibentuklah National Pathfinderage Organisasi atau dikenal dengan NPO di Bandung, dan juga Jong Indonesia Pathfindery Organisasi atau JIPO di Jakarta. Jadi untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang ada di Hindia Belanda, dibentuklah 2 organisasi ini. Jadi dipersingkat gitu ya, disatukan, dipersingkat. Nah, selanjutnya di tahun 1926 dilebur jadi satu nih antara NPO dan juga JIPO. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai faktor pertimbangan, NPO dan juga JIPO ini dilebur menjadi satu, menjadi Indonesia National Pathfindery Organisasi atau INPO. Jadi kita sudah punya INPO ini. INPO ini kepanduan, sudah namanya bukan Hindia Belanda lagi tapi Indonesia. Kenapa kita menggunakan nama Indonesia? Karena kalau kita sekali lagi lihat tahunnya, rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap Indonesia itu sudah mulai tumbuh atau sudah mulai berkembang pesat di Indonesia, sehingga kita sudah lebih sering menggunakan kata-kata Indonesia atau bahasa Indonesia. Tapi bahasa masih belum terlalu ya, menggunakan kata-kata Indonesia untuk menamakan sebuah organisasi, bukan lagi berdasar pada kata atau nama daerah. Tuh. 2 tahun kemudian, 1928, Persaudaraan Antara Pandu Indonesia atau PAPI dibentuk dan lalu berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Nah, kita sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia nih. Jadi kalau yang di tahun 1926 kita hanya menggunakan kata Indonesianya saja. Di tahun 1928 yang berarti kita sudah melalui atau kita sudah mengeluarkan Sumpah Pemuda, sehingga kita lebih berani untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tuh. Di 1945 nih kita merdeka nih, dibentuk Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Solo dan melahirkan Gerakan Pandu Rakyat Indonesia. Itu jadi ini bisa kita lihat ya, dari tahun 1912 sampai tahun 1945 kita mengalami berbagai perubahan nama untuk kepanduan di Indonesia. Fixnya di tahun 1945 kita bernama Pandu Rakyat Indonesia atau PRI. Kemudian di tahun 1951 nama PRI ini dirubah lagi menjadi Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, dicetuskan pada tahun 1953 dan menjadi anggota dari tahun 1953 kita sudah tercatat sebagai anggota kepanduan dunia. 1951 kita ganti nama menjadi IPINDO, dan 1953 kita sudah menjadi bagian atau anggota dari kepanduan dunia. Dan di tahun 1961 Presiden Soekarno menetapkan seluruh kepanduan yang ada di Indonesia dilebur menjadi Praja Muda Karana atau Pramuka, yang istilahnya kita gunakan sampai saat ini. Dan di dalam Pramuka itu ada beberapa gugus depan. Gitu. Itulah sejarah panjang pramuka yang ada di Indonesia. Dan sekian, terima kasih penjelasan tentang pramuka. Selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik dengan pramuka, yaitu tentang adiwiyata. Nah, untuk sekolah adiwiyata di sini ada visi sekolah. Terwujudnya sekolah yang religius, berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan berbudaya lingkungan hidup. Kemudian misi sekolah PRLH, otomatis kalau kita sekolah adiwiyata berarti misi kita harus ada sangkut pautnya dengan PRLH, perilaku ramah lingkungan hidup. Kita siap melestarikan fungsi lingkungan hidup, siap mencegah pencemaran lingkungan hidup, dan siap mencegah kerusakan yang ada di lingkungan hidup.
Dan kita juga punya kader wiyata, peserta didik yang ada di sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan juga dibina untuk berperan aktif dan menggerakkan warga sekolah dan juga warga sekitarnya dalam menerapkan PRLH atau perilaku ramah lingkungan hidup. Apa aja sih sebetulnya aksi PRLH, dan aksi-aksi PRLH ini pun juga sudah kita lakukan di sekolah kita ya, sekolah dan juga yang ada di sekitar sekolah SMA Negeri 14 Semarang. Yang pertama ada kebersihan, fungsi drainasi dan juga sanitasi. Ada pengelolaan sampah, penanaman dan juga pemeliharaan pohon atau tanaman, konservasi air, dan juga ada konservasi energi. Jadi yang dikonservasi itu bukan cuma air ya, tapi energi itu juga lebih baik kita konservasi. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang kebersihan, fungsi drainase dan sanitasi. Kalau misal kita dengar kata-kata drainase, kata-kata sanitasi berarti ada hubungannya sama air, gitu ya. Nah, ada salah satu program yang viral, yang ngehits di sekolah kita yang bernama Gemes, gerakan menyanyi, memungut dan juga memilah sampah. Nah, gerakan Gemes ini biasanya kita lakukan 10 menit sebelum sebelum bel pulang berbunyi. Nah, selanjutnya ada bersih sampah di pantai, juga sudah kita lakukan kegiatan bersih-bersih sampah di pantai yang ada di Semarang ya. Otomatis pantainya bukan pantai di luar Semarang karena kebetulan kita kan letaknya dekat pantai. Pantai bukan laut, kalau di laut kita ke laut. Terus ada membersihkan toilet, ini pun juga sudah dilakukan. Jumat bersih, ada gentong banyu, gotong royong berantas nyamuk, dilakukan juga di sekolah kita. Membersihkan drainase rutin dan juga normalisasi saluran drainase. Selanjutnya ada aksi pengelolaan sampah. Di sini ada reduce, reuse, replace dan juga recycle. Intinya tentang penggunaan kembali barang yang sudah pernah kita pakai supaya dia tidak menjadi sampah, supaya tidak menambah sampah, supaya akhirnya tidak merusak lingkungan hidup. Lebih baik barang-barang yang bisa kita gunakan itu kita gunakan lagi. Oke, kita lanjut. Aksi yang selanjutnya yaitu penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Dengan penanam atau kita menanam pohon-pohon atau tanaman, atau sekarang itu kan di era pandemi itu kan banyak orang-orang mulai fokus lagi, mulai concern lagi ke kembangan, bahasa Jawanya kekembangan tanaman-tanaman yang ada di pot, bunga-bunga yang cantik, tumbuhan-tumbuhan yang cantik yang ada di pot gitu ya. Jadi penanaman ini memang baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Luar sekolah itu berarti di rumah kalian atau di taman-taman yang ada di kota. Nah, terus ada juga aksi selanjutnya konservasi air. Di sini ada pemanenan air hujan atau rain harvesting. Ada juga di sekolah kita di Wiyata ini ada loh ya. Nanti waktu kalian tur di sekolah atau tur di sekolah, nanti kalian pasti akan ditunjukkan rain harvesting kita. Keren kan? Terus ada pembuatan lubang biopori. Kita punya nggak? Punya dong lubang biopori. Ada di lapangan-lapangan kita kok lubang biopori. Terus ada pembuatan sumur resapan. Kita punya nggak? Punya. Terus pokoknya SMA 14 itu punya. Terus pemanfaatan limbah air cuci tangan. Ada juga penghematan penggunaan air. Kita juga harus melakukan. Bukan cuma di SMA 14 ya. Di rumah pun kita juga harus melakukan penghematan air. Terus ada pemanfaatan limbah air wudhu. Jadi air wudhu yang sudah keluar itu terus nanti ditampung lagi, itu bisa kita olah lagi. Tuh. Terus ada pemeliharaan instalasi air, pemanfaatan air sungai, dan kampanye konservasi air. Nah, terus ada juga konservasi energi dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, perawatan peralatan listrik, mematikan dan mencabut saklar saat tidak digunakan. Jadi kalau siang ya karena padang di ruangan terbuka atau ruangannya pintunya bisa dibuka, ada jendelanya bisa dibuka, ya mendingan kita nggak usah pakai lampunya dimatiin aja ya. Terus memanfaatkan cahaya matahari di siang hari, yaitu tadi kan, jadi jendela dibuka, pintunya dibuka supaya matahari itu bisa masuk menyinari ruangan yang kita gunakan. Terus membersihkan lampu itu juga perlu dibersihkan, lampu dan juga rumah lampu. Jika mengatur suhu AC antara 24 sampai 26. Yang nggak bisa dipungkiri juga ya, Indonesia itu kan panas banget. Kadang kita kalau kerja kita butuh konsentrasi penuh, kita butuh fokus yang penuh. Tapi kalau keringetnya nerocos itu kan nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus juga ya. Akhirnya mau nggak mau kalau yang punya AC kita nyalain AC lah dulu sebentar. Tapi kalau bisa nyalain AC ya kisarannya 24 sampai 26, jangan sampai di bawah 24. Efeknya apa nanti? Efeknya bisa ke
global warming. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang aksi-aksi PRLH tadi yang dilakukan oleh sekolah kita. Di sini ada Hari Ozon, sehari tanpa AC itu diberlakukan di SMA 14. Terus juga kita menanam tanaman pohon-pohon di area sekitar SMA 14. Jadi kalau kalian lihat pohon-pohon sepanjang sungai gitu ya, yang dari arah Bendungan sampai ke SMA 14 sampai terus ke ke drainase itu atau sampai ke masjid itu ada beberapa atau banyak sekali pohon-pohon yang ditanam oleh warga SMA 14. Nah, di sini pun juga ada gambarnya. Oke, sekian penjelasan hari ini, penjelasan kali ini tentang Pramuka dan juga Adiwiyata. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan kita lakukan pembahasan lebih lanjut itu tadi ya, diulang-ulang lagi ya di pertemuan rutin di hari Jumat. Jadi yang akan kita bahas bukan tentang Pramuka saja tetapi juga tentang Adiwiyata. Oke, sekian dulu semuanya. Sukses untuk kalian semua di kelas 10. Semoga kalian betah dan jangan lupa tetap semangat walaupun sekolah kita hanya masih berupa daring. Jangan lupa vaksin, prokesnya juga tetap harus dilaksanakan supaya kita bisa segera ketemu, supaya kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi, supaya kita bisa keluar rumah itu dengan rasa yang lega tanpa perasaan takut. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.